Selamat datang di channel Ana Albana TV yang akan selalu menghadirkan alur cerita film yang berjudul Jennifer Body yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang sahabat yang salah satu dari mereka bertingkah sangat aneh. Apakah yang sebenarnya terjadi? Oke sahabat-sahabat, tanpa basa-basi kita lanjut saja ke alur cerita berikutnya dan selamat mendengarkan. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang begitu sangat cantik sekali yang bernama Nidi. Nidi ditahan di rumah sakit jiwa karena memiliki masalah mental dan juga cepat marah. Selama di rumah sakit jiwa, Nidi kerap sekali melukai para perawat dan penjaga di sana. Sehingga dirinya pun juga dimasukkan ke ruang isolasi. Lalu sebelum sakit dan sebelum dimasukkan ke rumah sakit jiwa, Nidi adalah seorang wanita kutu buku yang sangat pintar. Walaupun pintar, Nidi ini sering dianggap orang aneh oleh teman-teman di sekolahnya. Namun Nidi ini tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Devil Skater, bener nggak ya? Tapi ya udahlah, nggak penting. Yang memiliki seseorang pacar, maksudnya ia memiliki seorang pacar yang bernama Chip dan juga mempunyai sahabat yang bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang wanita cantik dan juga begitu sangat bahenol sekali. Jennifer dan Nidi ini adalah sudah bersahabat sejak mereka kecil hingga sekarang. Mereka ini seperti saudara sekandung hingga membuat teman-teman sekolahnya pun mereka menganggap mereka berdua adalah pasangan lesbi. Suatu hari malam pun tiba. Jennifer mengajak Nidi ke sebuah bar yang bernama Melody Lane, yang dimana sebuah band favorit Jennifer akan tampil malam ini. Akhirnya mereka pun berdua sampai ke tempat band favoritnya Jennifer, yang terlihat mereka akhirnya berduaan ngobrol dengan vokalis band tersebut. Saat Jennifer pergi untuk mengambil minuman, lalu di sini Nidi mendengarkan obrolan ataupun percakapan anggota band tersebut yang mengatakan bahwa Jennifer sudah tidak perawan lagi. Namun di sini Nidi mendengarkan atas apa yang diucapkan para band tersebut, yang mengakibatkan dirinya pun menghampiri orang tersebut dan mengatakan bahwa Jennifer masih perawan. Lalu di sini Jennifer pun datang dan menghampiri mereka, dan di sini Nidi pun mengatakan kepada Jennifer bahwa anggota band itu adalah orang yang sangat jahat dan bejat sekali. Kemudian saat konser berlangsung semua berjalan normal. Namun di sini Jennifer terlihat begitu sangat senang sekali karena dapat melihat band yang dia suka. Namun secara tiba-tiba Nidi melihat ada api yang muncul dari atas panggung sehingga membuat panggung tersebut pun terbakar oleh kemarahan api tersebut yang menjadikan porak-poranda ataupun acak-acakan ya guys. Melihat hal itu, Nidi dan Jennifer pun langsung lari keluar dari bar. Sesampai di luar, mereka berdua dihampiri oleh vokalis band itu yang mengajak Jennifer untuk masuk ke dalam mobilnya. Namun di sini Nidi mencegahnya ataupun melarangnya ya guys. Tetapi di sini Jennifer bersikukuh dan tanpa menghiraukan ucapan temannya tersebut, yang pada akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Nidi. Nidi pun khawatir dengan Jennifer karena dia merasa band itu bukanlah orang yang baik. Kemudian sesampai di rumah, Nidi pun menelpon pacarnya yang bernama Chip, yang mengatakan tentang kejadian kebakaran di bar tadi. Dan ia juga bercerita kalau Jennifer telah pergi dengan vokalis band itu dan membuatnya sangat marah sekali dan sekaligus khawatir. Namun tiba-tiba terdengarlah suara orang yang datang ke rumah Nidi, yang dimana Nidi terlihat begitu sangat ketakutan sekali. Kemudian Nidi mengecek siapa yang datang. Ternyata yang datang ke rumahnya adalah Jennifer. Di sini Nidi merasa aneh dengan sahabatnya itu karena tubuhnya dipenuhi darah dan wajah terlihat pucat sekali.
Saat di dalam rumah, Jennifer pun malah makan daging mentah dari kulkas Nidi. Setelah makan, di sini Jennifer memuntahkannya, yang dimana Jennifer memuntahkan cairan hitam seperti oli yang sangat banyak sekali. Hal itu pun menjadikan Nidi begitu sangat kaget sekali. Setelah itu Jennifer pun pergi meninggalkan Nidi tanpa bicara sedetik pun. Namun pada keesokan harinya terlihat semua siswa merasa sangat sedih dengan kejadian kebakaran yang terjadi di bar yang tentunya menewaskan banyak orang. Di sisi lain terlihat Nidi yang masih memikirkan pada sahabatnya yaitu Jennifer semalam. Tak lama setelah itu datanglah Jennifer yang menghampiri dirinya dengan keadaan baik-baik saja. Namun di sini terlihat Nidi begitu sangat bingung sekali. Lalu Nidi pun bertanya pada sahabatnya itu tentang kejadian semalam saat Jennifer datang ke rumahnya dengan keadaan yang sangat aneh. Jennifer pun lalu berkata kepada Nidi mungkin itu hanya halusinasinya saja. Setelah pulang sekolah, Nidi pun menceritakan semua kejadian ini kepada Chip kalau semalam Jennifer datang ke rumahnya seperti orang yang kerasukan roh jahat. Dengan cerita itu Chip malah menganggap pacarnya itu sedang mengarang cerita. Namun di tempat yang berbeda, di sini diperlihatkan Jennifer yang mendatangi Jonas yang masih bersedih karena sahabatnya yang meninggal pada kejadian kebakaran semalam. Dengan kecantikan dan keseksian tubuhnya, Jennifer pun akhirnya menggoda Jonas dan mengajak Jonas untuk pergi ke hutan. Jonas yang sudah sange pun mengiyakan permintaan Jennifer itu dan mereka pun pergi berdua ke tengah hutan. Sesampai di tengah hutan, Jonas yang sudah sange pun berpikir bahwa mereka berdua akan melakukan pagelaran budaya ataupun bermantap-mantap. Namun di sini Jennifer berubah menjadi sosok yang menyeramkan yang kemudian memakan Jonas. Akhirnya Jonas pun tewas dengan seketika. Namun di sini terlihat seorang guru yang mendengarkan teriakan-teriakan Jonas. Kemudian guru tersebut berpikir bahwa Jonas sedang meluapkan kesedihannya. Akhirnya guru itu pun langsung bergegas pergi menemuinya, dan sampai di sana guru tersebut pun kaget melihat kondisi Jonas yang sudah tak bernyawa lagi dengan keadaan yang sangat mengerikan sekali. Yang dimana di sini terlihat tubuh Jonas tercabik-cabik dan isi perutnya keluar. Namun setelah membunuh Jonas, terlihat wajahnya Jennifer ini makin bertambah semakin cantik saja dan bohai sekali sehingga membuat mata lelaki pun kapung perempuanan. Namun di alur cerita selanjutnya di sini juga terlihat Chip yang sedang menelepon Nidi untuk bertemu dan membicarakan tentang kematian Jonas yang sangat mengerikan itu. Dan bahkan dirinya berkata kalau kejadian buruk yang terjadi di kota ini bukanlah suatu kebetulan. Sebulan setelah kejadian kebakaran dan juga kematian Jonas, ternyata banget Jennifer pun semakin rusak dengan rambutnya yang rontok. Pada saat pulang sekolah, teman Nidi yang bernama Caroline mencoba mengajak Jennifer untuk pergi berkencan dengannya. Awalnya Jennifer pun menolak. Namun setelah Nidi telah berkata kepada Jennifer bahwa Caroline cukup tampan, kemudian Jennifer pun mengiyakan atas keinginan Caroline untuk berkencan dengan dirinya. Malamnya terlihat Caroline mendatangi rumah Jennifer, namun anehnya tempat yang didatangi terlihat seperti sebuah perumahan kosong yang tak berpenghuni. Setelah sampai Caroline di rumah Jennifer, di dalam rumahnya Jennifer mengajak Caroline untuk berhubungan badan. Lalu yang dimana mereka sedang akan melakukan adegan-adegan yang membuat kita sahuha, Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memakan Caroline dan mencabik-cabiknya hingga ia tewas. Namun di tempat lain terlihat juga Nidi yang sedang melakukan hal itu dengan pacarnya. Kemudian Nidi merasakan ada sesuatu hal buruk yang sedang terjadi dan membuatnya tidak fokus melakukan hal itu dengan pacarnya, yang mengakibatkan Nidi pun
harus pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan pulangnya, Nidi bertemu dengan Jennifer di tengah jalan dengan tubuh yang berlumuran darah. Namun setelah sampai di rumah, Nidi pun langsung mengunci pintu rumahnya dan segera masuk ke dalam rumahnya itu. Dan dia berpikir tentang keadaan Jennifer yang terlihat aneh belakangan ini. Lalu Nidi bergegas ke kamarnya. Namun tiba-tiba dirinya dikagetkan Jennifer yang sudah berada di kamarnya dengan keadaan yang baik-baik saja. Sedangkan tadi di perjalanan dia melihat Jennifer dengan tubuh yang berlumuran darah. Kemudian Jennifer bercerita tentang keadaannya saat ini. Bermula saat anggota band beberapa tahun lalu, awalnya berpikir Jennifer kalau dirinya akan diajak anuan bersama anak band itu. Ternyata anak band itu mengajak Jennifer ke hutan untuk melakukan sebuah ritual pemujaan setan di dekat air terjun. Namun para anggota band itu adalah pemuja setan. Maksudnya kedatangan Jennifer adalah untuk mencari tubuh gadis yang masih perawan untuk dikorbankan kepada iblis agar mereka semakin terkenal. Pada awalnya ritual ini berjalan lancar dan anak band itu pun semakin terkenal. Namun ketika Jennifer menjadi tumbal, keadaannya menjadi kacau balau dan ternyata Jennifer sudah tidak perawan lagi sejak ia masih sekolah SMP. Dan Jennifer tidak mati, malah iblis itu bersemayam di tubuh Jennifer. Di sini sebenarnya Jennifer telah mati, namun karena tubuh sudah dirasuki iblis yang membuat dirinya bangkit dari kematian. Karena telah mati, Jennifer tiap bulan harus memakan tubuh manusia agar dirinya bisa tetap cantik kembali. Dan dia juga berkata kepada Nidi bahwa malam tadi dia akan datang ke rumahnya hanyalah untuk menakut-nakutinya saja. Namun setelah mendengar cerita Jennifer ini, Nidi pun merasa sedih karena Nidi tidak bisa menyelamatkan Jennifer. Kemudian Jennifer berkata kepada Nidi bahwa dia akan menyakiti Nidi yang merupakan sahabatnya. Dan dia juga memberitahukan kepada Nidi bahwa dirinya sudah kenyang. Dia akan kembali ke bentuk semula untuk menjadi cantik dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun di sini Jennifer memperlihatkan pada Nidi saat tangannya dilukai dengan senjata. Dengan seketika tangan Jennifer pun kembali utuh kembali dan kembali seperti mula tanpa ada bekas luka sedikit pun. Yang akhirnya Nidi pun bingung dengan perkataan sahabatnya itu. Dan setelah percakapan itu, Nidi pun kemudian meminta Jennifer untuk pulang ke rumahnya. Di keesokan harinya Nidi pun berada di sekolah. Namun di sini Nidi pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada Jennifer. Di sini Nidi pun tahu kalau Jennifer telah menjadi sikubus ataupun sikubus. Kubus ini membutuhkan bagi manusia untuk menjadi lebih kuat. Dan cara untuk membunuh kubus ini adalah dengan menusuk jantungnya saat mereka ataupun dia sedang keadaan lemah. Dan setelah itu Nidi pun menemui pacarnya dan menceritakan tentang hal itu juga. Nidi meminta kepada Chip untuk tidak datang ke pesta dansa karena di situ Jennifer akan mencari mangsa untuk dimakan. Namun di sini Chip tidak percaya dan menganggap Nidi sudah mengarang cerita. Setelah itu Chip pun akhirnya pergi meninggalkan Nidi karena kecewa kepadanya. Singkat cerita, acara dansa yang akan diadakan di sekolah pun tiba. Nidi pun datang ke pesta dansa itu sendirian untuk mengawasi Jennifer yang telah sampai. Nidi pun berhasil menemukan Jennifer. Namun di tempat lain diperlihatkan Chip yang akan berangkat ke pesta dansa. Dia terlihat berjalan ke arah sekolah dan tiba-tiba Chip dihadang oleh Jennifer. Kemudian Jennifer berkata kepada Chip kalau Nidi telah berselingkuh dengan Kaolin tanpa sepengetahuannya. Chip yang terlihat kecewa dan sedih pada Nidi, lalu Jennifer mengajak Chip ke tempat sepi setelah itu. Namun setelah sampai di sana, Jennifer melemparkan Chip ke dalam kolam untuk dimakannya.
Nidi yang berada di pesta dansa merasakan kalau kekasihnya Chip sedang dalam bahaya. Kemudian Nidi bergegas ke rumah Chip. Namun ibunya Chip mengatakan bahwa Chip pergi ke pesta dansa tadi. Mendengar hal itu, Nidi mencoba mencari tahu keberadaan Chip. Tak lama kemudian Nidi pun berhasil menemukan Jennifer dan yang sedang memakan tubuh Chip. Nidi yang melihat hal itu langsung berusaha menyelamatkannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Jennifer yang lengah kemudian ditusuk oleh Chip dan membuatnya terluka dan berlari meninggalkan mereka. Chip yang kehilangan banyak darah pun akhirnya tewas di tempat. Namun Nidi yang sedih pun bersiap-siap untuk mencari Jennifer dan membalas dendamnya atas kematian pacarnya itu. Setelah menemukan Jennifer, terjadilah perkelahian antara kedua sahabat ini. Kemudian Nidi menusuk jantung sahabatnya ini yang membuatnya tewas. Seketika itu ibu Jennifer yang mendengarkan kegaduhan di kamar Jennifer lalu menemukan Nidi yang telah terbunuh oleh Jennifer. Lalu setelah itu pun Nidi pun dibawa ke rumah sakit jiwa, yang pada akhirnya kita diperlihatkan Nidi bisa terbang karena Nidi mendapatkan luka gigitan dari Jennifer yang membuat Nidi memiliki sebagian kekuatan iblis. Nidi pun menggunakan kekuatannya itu untuk keluar dari rumah sakit jiwa. Namun setelah itu Nidi mencari anggota band di awal film tadi dan membunuh semua anggota band tersebut. Dan akhirnya film ditutup dengan kata-kata tamat.